Cintaku kepadamu itu seperti lingkaran yang gak ada ujungnya, tapi kamunya membuat cintamu kepadaku seperti segitiga. Kamu yang pertama, aku yang kedua. Mengapa masih ada yang ketiga? Perjuangan saya kalah dengan laki-laki glowing. Sedangkan saya hanya lelaki yang sering smoking. Dia membeli RX King, saya hanya sekedar membeli pancing. Dia yang telah berdua, saya yang telah berdarah. Dia yang telah menikmati, saya yang dia sakiti. Akhir cerita, dia yang kepelaminan, saya yang jadi tamu undangan. Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Saya dengan Jody Visnu, senang sekali bisa menjumpai kembali Anda dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dalam edisi spesial Valentine kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik berhubungan dengan cinta ditolak, medsos bertindak. Bersama saya kali ini sudah ada seorang psikolog yang sangat cantik, tapi kita menyebutnya sebagai relationship consultant di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Beliau adalah Kak Ola. Apa kabar Kak Ola? Halo Dr. Jody. Sehat? Apa kabar? Sehat. Sehat selalu. Jumpa kembali. Saya sangat sehat dan jumpa kembali dalam bincang ini. Kita menyenangkan. Saya kalau ketemu dengan Kak Ola selalu berpikir bahwa wah, penolakan cinta, putus dari mantan dan sebagainya, seperti podcast-podcast yang sudah pernah kita bahas sebelumnya Kak Ola ya. Tapi kali ini Bincang Asik Sobatku ini membahas yang sangat menarik karena sedang viral Kak Ola. Nah, sedang viral karena berhubungan dengan seorang yang langsung kita sebut saja julukannya adalah sad boy. Jadi kayak beberapa kali kalau kita ngelihat beliau menangis, terus kemudian kan kayaknya ada apa sih masalahnya yang terjadi dalam hal ini. Jadi kita pengen ngebahas nih, Kak Ola, kalau kita berhubungan dengan penolakan cinta, wah kan banyak orang yang sering curhat di medsos sebetulnya kan. Wah, bukan dengan sahabat sendiri tapi di medsos. Jadi biar satu isi dunia tahu gitu kan. Kenapa hal tersebut itu lagi marak Kak Ola akhir-akhir ini? Nah, silakan. Oke, jadi untuk si sad boy ini yang lagi viral ini, itu kita bisa bilang si sad boy sedang sad fishing. Sad fishing. Memancing kesedihan. Oke. Nah, memancing kesedihan ini adalah sebuah istilah populer sekarang di mana seseorang itu sukanya membagikan cerita-cerita sedihnya, di mana dia sedang terluka, tersakiti, orang yang paling paling menyedihkan lah sedunia ini gitu kan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan support dari lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Jadi social support dia mau menunjukkan dia terpuruk. Gitu ya, betul sekali. Jadi ada kebutuhan dalam dirinya untuk mendapatkan support. Nah, di mana kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi terus-menerus, jadi selalu kosong. Sudah dipenuhin, butuh lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Di usia berapa? Kalau selain sad boy kan ada banyak banget nih. Sebetulnya kan sekarang banyak tuh yang kasarnya menemui masalah cinta lah, atau cinta ditolak dan sebagainya ya. Kemudian yang pada remaja-remaja. Sebenarnya tuh normally banyak yang di usia berapa sih? Oke. Normalnya tuh di usia kategori usia remaja gitu ya. Remaja itu start dari usia 12 tahun hingga usia 23 tahun. Nah, tetapi semakin ke sininya gitu ya, seperti anak-anak puber menjadi remaja itu semakin dini. Ada beberapa yang di usia 10 tahun sudah mulai cinta-cintaan, sudah mulai seneng-senengan kayak gitu. Nah, ditambah lagi apalagi kalau kita lihat dari yang lagi viral ini kan usianya masih 15 tahun kalau nggak salah ya. Nah, itu bisa kita bilang sebagai kategorinya remaja. Remaja. Jadi wajar kalau dia mau cinta-cintaan, ngerasain patah hati itu sangat wajar karena itu adalah tugas perkembangan di usianya. Gitu ya, dia mulai mengenal lawan jenis, tetapi karena di usia remaja ini emosi mereka belum stabil. Gitu ya, kita bilangnya kalau fase remaja itu seperti badai. Storm, badai gitu ya. Di mana mereka temennya apa ngikut, temennya yang sana, gengnya sana ngapain ngikut. Nah, sekarang yang mereka pahami adalah ketika mereka remaja itu saatnya mereka untuk mulai cinta dengan orang lawan jenis. Nah, ternyata mereka mulai cinta-cintaan ini tetapi secara emosinya belum stabil. Sehingga kayak ditolak itu kayaknya kayak dunia itu hancur. Dunia itu runtuh gitu ya. Aku ini orang yang paling tersakiti. Makanya kenapa muncullah dia video-videonya cenderung nangis. Kayak gitu. Dan menjuluki dirinya adalah sad boy, melabel dirinya dengan label sad boy itu tadi. Oke, baik. Sebagai orang yang terpuruk, yang tersakiti, yang terpinggirkan, yang sedih sekali istilahnya ya, sehingga menarik simpati orang untuk bisa seolah-olah kayak membuat orang jadi bersimpati seperti itu. Tapi kalau terjadi terus-terusan, kemudian ini Kak Ola sampai berlarut-larut
Sehingga yang mungkin awalnya dengan membuat suatu postingan kecil ya di status WhatsApp atau misalnya di status media sosial lain, Instagram dan sebagainya. Tapi kemudian kan menjadi sebuah postingan ya jadi viral, diviralkan oleh banyak orang, mungkin masuk ke akun TikTok dan sebagainya, berlarut-larut dan seolah-olah seisi dunia tahu. Apa perlu sampai seperti itu? Kira-kira gimana Kak Ola? Silakan. Nah, apakah seluruh isi dunia perlu tahu gitu ya? Ya enggak juga gitu kan. Kita siapa gitu kan, kecuali kalau kita ini public figure atau kita ini influencer, mungkin tanpa kita untuk viralkan ini orang bisa tahu dengan menebak dengan sendirinya gitu ya. Tetapi selama kita ini adalah masyarakat umum, ya tidak perlu masalah itu kita umbar ke orang banyak. Kenapa? Karena satu, tidak semua orang di sekitar kita itu adalah orang-orang baik. Tidak semua orang-orang di sekitar kita itu mau mendukung kita. Tampaknya saja mereka bisa bersimpati, bisa merasa kasihan, tetapi kita nggak tahu nih di balik itu. Jangan-jangan kisah sedih kita, pengalaman kita ini bisa jadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi senjata mereka untuk menyerang kembali diri kita. Nah, jadi sebisa mungkin hindari untuk membagikan pengalaman rasa sedih atau duka kita, lara kita pada orang-orang yang tidak kita kenal. Gitu. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi ada orang yang memang di depan, meskipun untuk katakannya labelnya adalah temen gitu kan, di depan kayaknya kita memberikan support yang baik sekali, kamu kasihan, tapi di belakang gitu kan, nah ini nggak kekunci nih gitu kan. Orang kok ada yang kayak gini, misalnya itu ada juga. Tapi masalahnya Kak Ola, ini kan memang berlarut-larut nih. Nah, kalau kita menjumpai mungkin teman kita ada yang suka kayak gitu gitu kan, ya kalau emang dia mau curhat kan bisa curhat ke kita, tapi dia ternyata curhatnya ke medsos, orang jadi banyak tahu, sehingga kan orang jadi banyak tanya ke kita, ya itu teman kamu kok begitu. Sebaiknya tuh kasarnya kalau seperti ini tuh kita sebagai seorang teman tuh baiknya kayak gimana ya? Menjadi teman yang baik itu salah satunya adalah menjadi pendengar yang baik, gitu ya. Saat kita melihat teman kita itu nulis status yang atau story yang sekiranya tampak something wrong sama orang ini gitu ya, kita harus punya simpati dulu, tanya ada apa, kenapa kamu gitu kan. Tapi kalau mereka menolak untuk menceritakan, itu pilihan mereka, dan kita tidak bisa mengganggu itu hak mereka untuk mau cerita atau enggak, itu hak dari mereka gitu kan. Nah, kita tidak bisa memaksa mereka untuk bercerita dengan kita, tetapi kembali lagi itu adalah pilihan seperti itu, dan ketika mereka sudah memilih, mereka harus menanggung konsekuensinya. Baik. Jadi kalau seandainya ada yang menuliskan status berkali-kali ya, kadang ada statusnya jadi titik-titik gitu ya. Saking banyaknya, pokoknya semua puisi keluar gitu kan. Kayaknya dia mau ngomong buat orang lain, memberikan edukasi kepada orang lain, tapi sesungguhnya dia hanya menceritakan apa yang dia hadapi gitu kan. Dan kemudian kita tanya dan dia nggak mau jawab, berarti ya sudah, itu pilihan dia. Sampai kapan? Sampai sekuatnya sih. Sampai nanti dia, tapi intinya adalah kalau saya tangkap dari Kak Ola tadi cerita, kita memberikan tempat kita kalau seandainya dia mau cerita ke kita gitu ya. Jadi kapan nanti dia merasa siap, dia bisa cerita ke kita, ya monggo, kita sebagai sahabat berusaha untuk mendengar. Ya, puitisnya ya kayak telingaku ada untuk mendengarkanmu, pundakku ada untuk menerima tetes air matamu. Gitu ya, menarik sekali. Tapi masalahnya kalau dia cerita, terus kemudian kita nih sebagai pendengar, kan ada kalanya Kak Ola ya, kita mendengarkan sesuatu dari teman-teman atau dari orang yang sedang sedih itu kita merasa, mohon maaf, ini kayaknya nggak masuk akal deh yang dia cerita gitu. Terus kita sebagai sahabat, bagaimana cara memberikan respon itu? Apa langsung dipatahkan atau biar dia cerita? Atau gimana pengalaman Kak Ola? Kalau ada teman yang kayaknya menceritakan pengalaman menyedihkan gitu ya, dan kita rasa kok nggak make sense ya ini ceritanya gitu kan, jangan langsung yang lu aneh gitu kan, janganlah gitu kan. Kita hindari kata-kata negatif yang sekiranya bisa melukai hati dia. Karena yang kita lihat adalah tampak unik di mata kita, persepsi kita tampak unik, tetapi bagaimana isi hatinya hanya dia yang tahu. Nah, jadi sebisa mungkin hindari kata-kata negatif yang mungkin bisa menambah luka dalam hatinya. Nah, jadi kalau pengalaman saya, dia ketika kita lihat temen yang lagi sedih gitu, kita tinggal bilang aja, kamu kenapa? Oh, aku sedih karena mungkin diputus pacar gitu kan. Oh, diputus pacar. Sudah berapa lama emang pacarannya? Oh, udah 10 tahun. Ya wajar kalau 10 tahun kita mau bilang yang sabar ya. Itu kayaknya hanya manis di mulut aja sih gitu kan. Ya, kadang itu mereka hadir itu tidak butuh respon kita sih, Dok. Tapi
mereka hanya butuh didengarkan tanpa dihakimi. Itu yang penting. Oke, baik. Didengarkan tanpa dihakimi. Karena ini penting sekali, ada beberapa orang yang berusaha untuk mengeluarkan semua ya. Dari katarsis sampai dengan ventilasi kasarnya. Waduh, kalau katarsis itu cerita semuanya dan segala macam. Pokoknya saya yang terbaik, saya yang paling indah dan segala macam. Tapi kalau sudah ibaratnya ke fase yang lebih lanjut, maka kita bisa memberikan input yang baik saat mereka sudah tenang ya kalau ya. Yes. Betul. Jadi jangan sekali ketemu langsung di begitu gitu kan. Jadi pertemuan berikutnya lah bisa kita atur lagi untuk diatur lagi betul. Kalau berikutnya masih membabi buta gitu kan, ya tahan dulu sampai berikutnya, sampai sekitar episode berikutnya. Tapi jangan sampai kita membuat bahwa dia juga nggak nyaman ya kalau ya. Nah, kalau tadi sempat menyebutkan masalah penolakan cinta dengan fenomena sad boy yang ditolak sampai sekian banyak. Saya yakin sad boy itu bukan hanya mengacu pada satu orang, semua orang yang pernah atau yang sedang mengalami penolakan cinta. Gimana kalau tipsnya? Penolakan, ya nggak bisa dipungkiri ya kalau penolakan itu sangat menyakitkan gitu loh. Ya. Dan saat kita ditolak, satu, pahami dulu kenapa sih aku ditolak. Introspeksi diri. Ya. Apa kekuranganku? Oke, ternyata aku bagi dia, aku kurang punya waktu. Mungkin gitu ya. Dua, aku tidak bisa berbagi. Nah, jadi ditolaklah sama dia, nggak sesuai. Karena kembali lagi dalam kita menjalin sebuah relasi itu kan kita butuh orang yang setara dan sepadan. Setara dan sepadan. Yes. Setara dan sepadan. Nah, ketika setara dan sepadan ini belum terpenuhi, tentu akan ada yang namanya penolakan. Ya. Nah, jadi introspeksi itu dulu penting sekali. Dimulai dari kekuranganku apakah aku sudah setara dan sepadan dengannya. Itu sangat penting. Tapi yang paling utama semestinya adalah menerima dulu rasa sedih. Karena penolakan itu pasti sedih loh. Nggak ada kan orang yang ditolak happy. Kayaknya nggak ada gitu ya. Tapi ketika ditolak sedih, ya udah rasain rasa sedihnya. Kita butuh yang namanya validasi emosi. Kamu sedih, aku sedih karena ditolak. Diterima rasanya dan kita berusaha untuk mencari cara bagaimana aku bisa menghilangkan rasa sedih itu tadi. Mulai dari cari aktivitas baru, lalu belajar untuk melupakan gitu kan. Namanya udah ditolak, mau nggak mau harus dilupakan lah. Ya kan, udah ditolak mau usaha apa lagi, yang ada hanya menyakiti diri sendiri. Ya Belajar kan? melupakan. Betul, belajar melupakan dan memaafkan. Baik memaafkan diri sendiri maupun memaafkan orang lain. Kalau ini kita bilang tolak itu kan berarti logikanya kan kita sudah deket lama nih, tapi kemudian ditembak duer gitu kan, begitu ternyata ditembak, wah, ada yang dibilang kamu sudah saya anggap kakak, gitu kan ya. Nah itu udah dianggap kakak itu kita juga harus coba kita olah lagi gitu ya. Kalau memang sudah nganggap kakak berarti kan nggak bisa ya mau jadi kekasih. Kan konteksnya sudah berbeda nih. Beda ya. Iya. Yang satu nganggap adik, yang satu nganggap kakak. Atau ada juga yang menolak tapi dia bilang kamu terlalu baik buat saya. Waduh. Nah, gimana ini? Terlalu baik berarti kan tidak setara dan tidak sepadan. Kan konsep utama dalam sebuah pasangan adalah setara dan sepadan gitu kan. Dalam hal apapun. Nah, ini yang harus diyakini terlebih dahulu, setara dan sepadan. Kalau belum setara dan sepadan, ujung-ujungnya pasti akan ada konflik. Entah sekarang atau di masa yang akan datang. Makanya ada yang namanya masa penjajakan sebelum dia klik gitu ya kalau ya. Dan penjajakan itu harus dilihat sebagai fase di mana kita bisa nanti akhirnya akan menerima atau tidak. Dan mungkin satu hal lagi Kak Ola, ada beberapa orang berpikir bahwa mereka kan ini kan penjajakan sebelum masuk ke istilahnya penembakan dalam tanda kutip ya, penjajakan dulu. Tapi ada yang berpikir bahwa dengan saya berbuat yang baik supaya nanti dia akan berubah, saya yakin. Itu gimana? Berarti tidak menjadi diri sendiri dong. Nah, karena seringkali orang membuat supaya nanti dia berubah. Baiknya gimana kalau untuk kasus seperti itu? Berarti kita jadilah diri sendiri. Buat apa kita berubah sesuai dengan keinginannya, tapi itu hanya topeng untuk kita. Mau sampai kapan kita kuat nahan topeng itu? Jadi itu sobatku sekalian, kalau emang Anda baik, ya jadilah orang yang baik gitu ya. Jangan berupa seolah baik hanya karena untuk menyenangkan hatinya. Setuju Kak Ola ya? Betul. Karena kebahagiaan dia, kesenangan dia itu dari dirinya, bukan dari orang lain. Saat kebahagiaan itu dari orang lain, suatu saat orang itu nggak ada, kebahagiaan akan hilang. Jadi jadilah diri sendiri. Kata-katanya Kak Ola itu ya. Karena nanti dalam orang bilang kalau perhubungan rumah tangga itu kalau dulu yang namanya video call itu kan
dandan dulu kan mau video call gitu kan, cantik gitu kan, yang cowoknya juga udah wah sisiran gitu kan, minyak rambut, minyak goreng semua ditaruh di sini gitu. Tapi pada saat nanti hidup bersama kan bangun tidur kan nggak siap dandan ya buat lihat sebelahnya. Oke. Kalau tadi ngomong soal penolakan cinta, nah berarti kan berhubungan, penjajakan, kemudian duer gitu kan. Kalau untuk putus cinta, nah bagaimana tips untuk sobatku yang sedang putus cinta? Sobatku sekalian mungkin sudah pernah kami bahas tentang bagaimana move on dari mantan. Silahkan scroll lagi untuk lihat video-video Valentine tahun lalu. Tapi kali ini kita memberikan sedikit tentang putus cinta nih. Sudah pacaran lama gitu kan, puluhan tahun, bertahun-tahun tiba-tiba putus. Nah, mesti gimana Kak Ola? Jagain jodoh orang ya. Jagain jodoh orang. Dan bukan saya yang di pelaminan, katanya gitu kan. Oke, silakan. Emang kalau putus cinta itu, ya itu, karena mau bagaimanapun pasti akan ada memori-memori indah dalam relasi yang itu. Ya. Nah, yang pertama tetap sama sih, hampir sama kayak tadi sih dokter. Jadi Ya. sedih, kita butuh validasi emosi kita dulu. Oh, aku sedih, betul aku sedih. Dua, kita coba belajar dari pengalaman lalu. Saat aku sedih, apa yang aku lakukan? Oh, saat aku sedih ternyata aku butuh makan es krim misalkan. Itu bisa, at least bisa meningkatkan emosinya sesaat. Karena saat mereka mulai bisa emosinya bisa lebih reda, fungsi logis kognitifnya ini akan lebih jalan. Oh ya udah putus ya sudah, cari yang lain kan gitu ya. Nah, lalu kita coba kalau bisa detox medsos. Detox medsos. Nah, nggak cuma buat yang putus cinta aja sih, Ya. tapi kalau yang buat habis putus cinta itu lebih baik kita sarankan untuk detox medsos dulu selama minimal 7 hari. 7 hari jangan main media sosial. Ya, karena apa? Karena saat kita udah putus kita masih follow IG-nya mantan misalkan gitu kan, yang ada kita membandingkan tuh kan dia lebih bahagia setelah putus dari aku lah. Kita nggak jadi move on dong, tetap sedih lagi, malah semakin terpuruk. Nggak baik untuk kesehatan mental kita juga gitu kan. Jadi sebisa mungkin detox medsos selama minimal 7 hari. Tetapi selama detox itu tadi, sebisa mungkin tabari teman-teman terdekat. Kalau mau cari aku lewat nomorku yang ini misalkan. Oh, kalau mau cari aku pakai aplikasi ini misal. Supaya apa? Supaya relasi kita dengan orang-orang terdekat ini, support system kita ini tidak terputus gitu ya. Karena di fase-fase seperti ini itu sangat risiko kalau kita semakin mengunci atau mengurung diri di kamar. Pikiran ini akan semakin kemana-mana, overthinking, emosi semakin naik turun, tambah labil, ya pasti akan berdampak pada kesehatan mental juga gitu kan. Itu lalu carilah aktivitas yang sekiranya teman-teman sukai. Gitu, misalkan ternyata aku di rumah misalkan aku sukanya renang, ya udah renang. Cari tempat cari, berenang. betul. Ya. Tempat berenang bersama dengan mantan. Ya. Saya biasa renang ke tempat sini karena dulu saya suka renang di sini sama mantan saya gitu. Nggak boleh, jangan kayak air gitu. matanya jadi nggak kelihatan. Iya. Biarlah ini menghapus semua air mata saya di kolam ini gitu kan. Aduh. Namanya kemana-mana nanti kita ngomongnya terus kemudian. Oke, lalu aktivitas itu tadi. Nah, tetap kalau bisa beraktivitaslah, be aktif sama orang-orang yang kita percaya. Oke. Gitu sih kira-kira. Aktif dengan jadi teman sendiri. Jadi kalau misalnya mau detox dari medsos jangan tiba-tiba hilang tanpa memberitahu orang dekat ya. Karena takutnya malah dia hilang dari dunia gitu kan. Kasarnya takutnya dia mengakhiri hidup dan segala macam kan bisa saja. Orang selalu berpikir dengan pemikiran-pemikiran mau mengakhiri kehidupan dan sebagainya. Dan juga pada saat nanti kalau detox medsos, kalau nanti kan begitu balik lagi nih. Terus kemudian apakah sebaiknya harus saling unfollow dan segala macam atau jangan liatin atau gimana? Takutnya ada yang bilang saya nggak mau pacaran dulu karena saya mau fokus kuliah gitu kan. Tiba-tiba minggu depan jadian sama orang lain misalnya. Kan ada nih yang begitu-begitu juga. Banyak. Baiknya banyak lagi kan. Bukan kata-kata saya ya, tapi ini katanya banyak. Itu gimana Kak Ola baiknya? Nah, saat memang kita sudah detox tadi, ya jadilah pribadi yang lebih dewasa. Karena penolakan, putus cinta itu tidak bisa dipungkiri kalau itu adalah proses pendewasaan kita kan. Kita jadi bisa berpikir lebih bijak, bisa mengambil keputusan lebih baik. Jadi saya rasa sebisa mungkin tetap jalinlah relasi yang baik dengan mantan-mantan atau crush yang udah nolak gitu kan. Tetap jalin relasi yang baik. Karena bagaimanapun kita hidup itu kita butuh yang namanya channel dan
relasi. iya, networkingnya juga harus bagus ya. Nah ini kalau seandainya nanti mereka mau mencari seorang yang baru yang untuk mendampingi, seringkali kan kesalahan yang besar itu kan membandingkan dengan yang sebelumnya gitu kan. Ada lagu yang dibilang ojo dibanding-banding aja. Tapi kalau seringkali terjadi seperti itu baiknya gimana ya? Nah, saat dia mulai membandingkan, mau mencari pengganti kekosongan hatinya, ya kita harus tahu dulu mau cari pasangan yang kayak gimana. Ya. Misalkan pasangan yang lalu cenderung suka mukul, suka kekerasan, suka membentak secara membentak, omong-omong kasar. Ya kalau itu kita nggak suka, hindarilah orang-orang yang seperti itu. Jangan semakin kita mencari orang yang sama. Ini lingkaran setannya nggak akan putus, gitu ya. Carilah pribadi atau karakter yang memang kita harapkan. 2, carilah orang-orang yang mungkin punya tujuan yang sama. Karena di zaman sekarang ini mulai banyak orang-orang itu yang ngapain sih nikah gitu kan, yang penting aku sama kamu happy sudah selesai. Ternyata yang pasangannya si ceweknya mungkin kepinginnya nikah, yang lakinya nggak mau. Lah nggak sama tujuannya. Carilah tujuan yang sama. Kembali lagi setara dan sepadan. Setara dan sepadan. Ya, jadi sesuai dengan tujuan. Tujuannya sama-sama mau jadi insinyur, ya carinya di universitas gitu kan. Tujuannya pengen alim, carinya di tempat keagamaan gitu kan. Selesai dari masjid, dari gereja, monggo kalau mau hunting gitu kasarnya. Tapi harus seimbang ya, kalau ya seimbang, harus sepadan. Karena nanti kalau seandainya kayak, wah mereka ini ternyata bagiannya apa, kita bagian ini, nanti takutnya kita jadi iri hati pada saat dia sedang bersama dengan wanita lain misalnya, lagi teman kantor misalnya, kita jadi mikir, wah kamu dan sebagainya. Dan sebagainya. Ada rasa inferiority. Dan selalu kita kalau membandingkan, kita akan banyaknya rata-rata ya, kita melihat diri kita semakin negatif, ya nggak? Kok dia lebih glowing sih setelah putus sama aku, sama pacar yang baru lebih glowing, kan kita selalu tampak lebih negatif, inferiority itu tadi. Oke. Nah itu semua tadi tentang tips penolakan dan juga tentang putus cinta. Sebagai penutup, sobatku sekalian, kita mau bertanya sesuatu yang sangat tragis. Terjadi fenomena Romeo and Juliet masa kini. Ya, kisah Romeo and Juliet itu ditulis oleh William Shakespeare sudah sangat lama, tapi itu bukan berarti hanya sebuah tulisan saja, suatu story romantik yang berakhir dengan kematian karena meminum racun, tapi juga bisa terjadi dalam dunia nyata. Itu gimana kalau terjadi seperti itu kasusnya? Akhirnya kan sama-sama mengakhiri hidup. Oke, ya ini berarti kalau saya bilang bisa dibilang sebagai toxic ya. Toxic relationship. Toxic relationship. Kenapa bisa dibilang toxic? Karena mereka tidak menjadi pribadi yang lebih positif, tetapi malah sama-sama saling mendukung untuk mengakhiri hidup, sama-sama saling mendukung untuk semakin terluka gitu kan, tidak berkembang. Nah, ini yang kita harap dari keluarga, itu harus ada keterbukaan juga. Tahu, oh ini keluarganya si anakku ini lagi menjalin relasi sama siapa. Keterbukaan itu tadi. Karena kalau ini diteruskan, ibaratnya kayak Romeo and Juliet masa kini, ya saya harap itu tidak menjadi contoh atau panutan bagi pasangan-pasangan di luar sana sih. Oke, baik. Jadi sehidup semati bukan berarti di saat muda mati bareng-bareng, bukan. Ya? Maksudnya sehidup semati ya supaya langgeng terus kan. Supaya gitu seterusnya ya. gitu kan. Istilahnya kita juga kita berbahagia dan mereka juga berbahagia dan mereka juga bisa hidup berbahagia dengan yang lainnya. Itu menarik sekali dan harapannya semoga sobatku sekalian yang telah menyaksikan ini jadi membuka wawasan dan juga semoga nanti kalau seandainya mau bertanya lebih lanjut dengan Kak Ola atau sebagai seorang relationship consultant di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, silahkan Anda bisa menghubungi Kak Ola langsung misalnya, atau apakah dari telemedicine juga bisa dilakukan, atau mau datang langsung ke Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di layar untuk persiapan untuk WhatsApp appointment. Ya, Kak Ola ya. Jadi nanti bisa appointment sebelum ketemu dengan Kak Ola, sehingga nanti carilah bantuan profesional bila mana Anda membutuhkan. Mau bertanya dengan teman, ngobrol silakan, tetapi bantuan profesional itu akan melihatnya lebih general, lebih holistik, sehingga harapannya Anda bisa betul-betul mendapatkan solusi yang sesuai, yang pas untuk Anda dan juga tentunya untuk masa depan Anda. Nah, Kawalanya ada tulisan, some people are going to leave, but that's not the end of your story. That's the end of their part in your story. Jadi orang itu nanti akan pergi, tapi ya bukan akhir dari segala-galanya, tapi akhir dari keberadaan dia di dalam cerita hidup Anda. Nah, harapannya bincang asik sobatku kali ini yang membahas tentang penolakan cinta
tidak menjadi Blue Valentine, tetapi membuat Anda semua bisa melihat kalau seandainya Anda mungkin mengalami atau mungkin rekan-rekan, saudara, sanak keluarga ada yang mengalami penolakan cinta, menjadi seperti sad boy, supaya cinta ditolak tetapi jangan sampai medsos yang bertindak. Kira-kira gitu Kak Ola ya. Oke, thank you banget sudah banyak memberikan insight. Terima kasih Dokter Jadi. Berhubungan dengan perbaperan dan juga medsos bertindak, ini ahlinya memang Kak Ola di sini karena beliau bisa betul-betul memberikan insight secara keseluruhan sehingga harapannya bisa kita selalu mendapatkan insight yang lebih baik lagi ke depannya. Sobatku sekalian, terima kasih banyak telah mengikuti perbincangan saya dengan Kak Ola yang membahas tentang cinta ditolak medsos bertindak spesial Valentine 2023. Subscribe channel YouTube dan follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk banyak mendapatkan informasi dan juga edukasi seputar kesehatan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Saya Jody Visnu dan juga Kak Ola undur diri. Salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.